祈祷罗峰能够获胜吧，让我们祈祷。都杀，怪不得镭射把轰掉。我变闪境最好，竟然不再投。对不起。罗峰。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit spoiler dari serial Donghua Swell Star episode 86 yang akan menjadi pertarungan terakhir melawan Tanduk Emas, yaitu perjuangan Lo Feng bersama kelima pejuang terkuat di bumi. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan spoiler kali ini, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya melalui ringkasan video yang telah Mimin buat, yang dimana pada video sebelumnya Lo Feng masih berdebat dengan Babata mengenai Tanduk Emas. Apakah mereka harus kabur dari bumi atau tetap berjuang melawan Tanduk Emas? Perdebatan itu berakhir dengan Babata yang mau ikut bersama Lo Feng berjuang melawan Tanduk Emas kembali dengan cara menggunakan teknik pengorbanan jiwa serta digabungkan dengan teknik rahasia milik Tuan Mu Yanbo bernama Tower of the Void, atau bisa disebut juga dengan teknik Pagoda Void, yang dimana teknik ini memerlukan 5 pengorbanan jiwa dari pejuang terkuat di bumi, yaitu ada Mo Henderson, Estern, Patty Singh, Jiai, dan Sokolov. Mereka berlima ini secara sukarela mau mengorbankan jiwa mereka untuk mengalahkan Tanduk Emas, dan karena hal tersebut mereka semua termasuk Lo Feng secara mengharukan kemarin harus berpisah dengan keluarga mereka. Lalu setelah perpisahan itu, Lo Feng bersama kelima pejuang terkuat di bumi mulai masuk ke dalam pesawat otomatis dan menyelam ke dasar laut untuk memulai rencana mereka mengalahkan Tanduk Emas, dan itu merupakan ending dari video sebelumnya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita masuk ke pembahasan spoiler dari cerita serial Donghua Swell Star episode 86. Pembahasan ini dimulai dengan diperlihatkan Lo Feng bersama kelima pejuang terkuat di bumi berada di bawah dasar permukaan laut. Di sana Tripati Singh sedikit khawatir dengan keberadaan mereka berenam. Ia takut jika keberadaan mereka telah dirasakan oleh Tanduk Emas. Lo Feng menenangkan Tripati Singh kalau mereka berenam sekarang aman. Lalu Lo Feng memanggil penjaga Liquid Silver Guard yang tiba-tiba saja langsung muncul di samping Lo Feng untuk menjaga mereka. Semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut dan mereka sadar jika robot inilah yang telah menyelamatkan pemimpin Hongda Laisen kemarin. Lo Feng memberitahu jika robot ini merupakan robot yang ia temukan di reruntuhan peradaban kuno. Lalu Lo Feng meminta kepada pesawat jet otomatisnya untuk terbang mendekati mereka berlima. Lo Feng menjelaskan kepada mereka semua setelah nanti ia mengaktifkan teknik rahasia, maka mereka berlima akan kehilangan nyawa mereka. Jadinya Lo Feng akan menyimpan tubuh mereka berlima ke dalam autojet agar bisa dibawa pergi menjauh dari sini. Sedangkan Lo Feng akan tetap berada di dasar laut sendirian untuk memulai pertarungan melawan Tanduk Emas. Mereka berlima yang mendengar itu pun mengerti maksud Lo Feng. Mereka juga sadar jika posisi mereka di pertarungan ini hanyalah sebuah pengorbanan untuk meningkatkan kekuatan Lo Feng dalam waktu singkat. Tetapi di sini resiko yang diterima oleh Lo Feng bisa saja mengalami resiko yang parah karena Lo Feng bisa kehilangan nyawa serta tubuhnya. Lalu Lo Feng meminta kepada mereka berlima untuk duduk di atas pilar dari keenam Pagoda Void serta meminta mereka untuk tidak melawan. Mo Henderson, Estern, Tripati Singh, Jiai, dan Sokolov menerima permintaan Lo Feng. Sambil mereka saling tersenyum merasa aneh karena posisi mereka sangat membingungkan harus bersikap apa. Mau senang tapi sadar jika hidup mereka akan segera berakhir. Mau sedih tapi sadar jika mereka melakukan hal ini untuk menyelamatkan bumi. Jadi bingung mau bersikap bagaimana. Kemudian mereka berlima termasuk Lo Feng mulai duduk membentuk formasi teknik ritual dengan berbentuk seperti segi 5 dengan Lo Feng yang berada di tengah pilar. Lalu Lo Feng memulai ritual tersebut sambil ia menutup matanya. Di dalam sana Lo Feng melihat 3 inti dari kekuatannya sendiri yang seperti matahari. Ketiga kekuatan inti tersebut memutari inti kekuatan Lo Feng yang paling besar. Lalu ketiga inti kekuatan Lo Feng mengeluarkan
mengeluarkan benang merah yang memenuhi seluruh ruangan kesadaran Lo Feng yang lalu membentuk Pagoda Void. Setelah Pagoda Void terbentuk, 5 benang merah kesadaran Lo Feng keluar dari dalam tubuh Lo Feng, yang lalu kelima benang tersebut memasuki kesadaran dari Mo Henderson, Esteren, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov. Hal ini membuat mereka berlima telah terhubung dengan Lo Feng. Lalu secara perlahan jiwa dari Mo Henderson, Esteren, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov mulai terbakar dan keluar dari tubuh mereka memasuki Pagoda Void yang berada di dalam tubuh Lo Feng. Hal ini membuat kekuatan hidup dari mereka berlima turun dengan cepat, sedangkan kekuatan hidup Lo Feng meningkat sangat tinggi. Terlihat dari 5 wajah para pejuang yang mengorbankan diri mereka sedang tersenyum di detik-detik akhir dari hidup mereka. Berita-berita pun mulai menampilkan mereka berenam melakukan teknik rahasia tersebut, serta telah disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia. Mereka semua yang melihat itu menonton dengan sangat khawatir. Lo Feng yang semakin lama kekuatannya meningkat sangat cepat, sedangkan kelima pejuang lain perlahan mulai kehabisan kekuatan kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya cahaya yang menyelimuti kelima pejuang telah berhenti bersinar, yang artinya jiwa mereka telah selesai diserap oleh Lo Feng. Bahkan alat pendeteksi kehidupan mereka sudah tidak dapat merasakan kehidupan mereka kembali, sedangkan tubuh Lo Feng sekarang telah dipenuhi oleh kekuatan yang sangat besar. Adegan ini sendiri telah diperlihatkan pada bagian preview episode 86. Preview tersebut diperlihatkan adanya ritual dari Pagoda Void dan kelima jiwa dari Mo Henderson, Esteren, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov mulai memasuki tubuh dari Lo Feng yang berada di tengah-tengah dari ritual tersebut. Lalu di sana juga diperlihatkan Lo Feng yang membangkitkan kekuatan itu, serta ditandai adanya sebuah lambang di dahi Lo Feng yang bentuknya seperti sebuah pagoda, dan pagoda itu sendiri sama dengan benda yang dulu pernah diperlihatkan pada episode 43 waktu Lo Feng pertama kali membangkitkan tubuh emasnya. Dan juga di bagian episode itu Babata menjelaskan jika alat tersebut merupakan alat dari teknik rahasia Tuan Muyanbo. Jadi Mimin sangat yakin jika benda itu merupakan Pagoda Void yang dimaksud, apalagi jika diperhatikan bentuk dari alat ini sama dengan lambang yang berada di dahi Lo Feng. Lalu pesawat otomatis mulai membawa tubuh Mo Henderson, Esteren, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov yang sudah tidak bernyawa lagi pergi keluar dari dasar laut. Siaran TV menyampaikan berita duka ini kepada seluruh orang di dunia sambil meminta kepada mereka semua untuk selalu mengingat mereka yang telah mengorbankan nyawanya. Sedangkan Lo Feng sekarang yang telah mendapatkan kekuatan yang sangat besar pergi menuju ke monster tanduk emas. Ia dengan kecepatan tinggi berenang ke bawah melewati bebatuan menuju dasar laut yang lebih dalam, sampai akhirnya Lo Feng berhenti di dasar laut 1200 meter, yaitu tempat dari monster tanduk emas yang sekarang sedang beristirahat. Di sana Lo Feng langsung mempersiapkan kelima jiwa yang tadi ia telah hisap ke dalam Pagoda Void, yang membuat ketiga inti kekuatan Lo Feng berputar semakin kencang. Puncak dari menara Pagoda Void juga mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Di lain sisi Babata dengan perasaan yang penuh khawatir berharap jika jiwa Lo Feng nanti akan selamat sama seperti Hong dan Lei Shen, agar Lo Feng masih bisa terselamatkan seperti mereka berdua. Jika tidak, Babata akan benar-benar kehilangan seseorang pewaris Tuan Muyanbo yang telah ia cari selama ribuan tahun. Singkat cerita, setelah pertarungan melawan tanduk emas, Lo Feng sudah bisa merasakan dirinya semakin melemah. Kemudian Lo Feng mengeluarkan Pagoda Void di dalam dirinya. Lalu ia memutarkan pagoda itu menjadi seperti senjata bor dari senjata Heaven Forbidden Shuttle. Bor itu melaju sangat cepat menuju kepala tanduk emas sampai masuk ke dalam kepala tanduk emas. Hal ini sama seperti pemimpin Hong dan Lei Shen yang sebelumnya menyerang tanduk emas dari dalam monster tanduk emas. Tanduk emas yang menerima serangan Lo Feng meraung kesakitan. Lalu tanduk emas pun mencoba menghentikan Lo Feng dengan menyerang dirinya sendiri agar Lo Feng terkena serangan itu. Untungnya dengan segera penjaga Liquid Civil Guard datang ke tempat Lo Feng untuk melindungi Lo Feng dari serangan tersebut, membuat Lo Feng aman dan ia dapat melanjutkan serangan itu. Setelah Lo Feng berhasil menerobos kepala dari tanduk emas, Lo Feng sangat terkejut karena di dalam sana Lo Feng tidak menemukan inti dari kesadaran tanduk emas. Hal ini juga membuat Lo Feng mengerti kenapa serangan dari laser B6 kemarin tidak berhasil membunuh tanduk emas, karena memang di kepalanya tidak tersimpan kesadaran tersebut, yang berarti tanduk emas ini
ini merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk lain yang biasanya kesadaran itu tersimpan di bagian kepala. Adegan ini sendiri juga diperlihatkan di bagian preview episode 86 yang dimana diperlihatkan jika Lo Feng mengendalikan pagoda void untuk menusuk monster tanduk emas sampai menembus ke kepalanya. Namun di saat itu Babata menyampaikan kepada Lo Feng kalau di dalam kepala tanduk emas tidak tersimpan jiwa kesadaran. Hal ini sesuai dengan cerita yang Mimin baru saja sampaikan. Kemudian dengan segera Lo Feng melanjutkan kembali serangan pagoda void yang berputar melalui leher tanduk emas sampai memasuki bagian dalam tubuh tanduk emas. Dengan cepat pagoda void menyapu semuanya, daging serta darah tanduk emas. Pagoda void sama sekali tidak dapat dihentikan. Di dalam sana Lo Feng melihat adanya sebuah benda yang mencurigakan berbentuk bulat yang memiliki ukiran-ukiran rumit seperti kristal serta mengeluarkan cahaya keemasan. Dari kristal itu Lo Feng merasakan adanya energi kehidupan yang sangat besar. Lo Feng pun sadar jika kristal tersebut merupakan inti dari tanduk emas. Lo Feng segera mengarahkan pagoda void ke arah kristal tersebut dengan sangat keras, membuat tanduk emas merasakan kesakitan yang sangat dalam. Adegan ini juga diperlihatkan pada preview episode 86. Di sana diperlihatkan serangan pagoda void yang menyerang langsung ke arah dari inti tanduk emas. Di sini kita juga diperlihatkan bentuk dari pagoda itu dalam kecepatan tinggi dan hanya 2 frame saja pada tampilan preview. Namun kita sudah dapat bisa melihat pagoda itu yang bentuknya memang beneran mirip dengan pagoda di episode 43. Tanduk emas pun menyerang tubuh menggunakan ekor, sayap, dan cakarnya. Untungnya dengan sigap penjaga Liquid Silver Guard masih dapat melindungi Lo Feng dari serangan itu. Lo Feng yang masih berusaha menghancurkan inti tanduk emas mengalami kesusahan karena inti tersebut memiliki pertahanan spiritual yang sangat kuat. Tetapi Lo Feng masih belum menyerah, ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. 3 inti kekuatan milik Lo Feng keluar dari tubuh Lo Feng, serta jiwa Lo Feng perlahan juga mulai keluar dari tubuhnya. Babata yang melihat itu syok dan ia berteriak kepada Lo Feng untuk tidak melakukan itu. Karena Hong dan Lei Shen sebelumnya hanya menggunakan kekuatan dari pembakaran jiwa mereka, belum sampai melepaskan jiwa mereka. Jika Lo Feng melakukan hal tersebut, maka jiwa Lo Feng akan memasuki pagoda void, membuat serangan pagoda void menjadi serangan yang terkuat. Namun hal tersebut juga akan menghancurkan jiwa Lo Feng. Sekarang pun seluruh jiwa Lo Feng telah bergabung bersama pagoda void. Pagoda void juga telah menjadi kerucut yang sangat tajam, menusuk dengan ganas ke arah kristal inti tanduk emas. Ketiga dari kekuatan inti Lo Feng terus membakar kekuatan dari pagoda void, tetapi kekuatan inti Lo Feng juga perlahan mulai meredup. Namun tak disangka, walaupun Lo Feng telah mengeluarkan serangan yang sangat kuat tersebut, tetapi inti dari tanduk emas tetap saja masih belum hancur. Hal ini membuat Lo Feng semakin khawatir. Tanduk emas yang merasa kesakitan mulai bertingkah liar. Ia menghajar dirinya sendiri dengan menabrakkannya ke arah batu agar bisa menghentikan aksi Lo Feng. Tetapi itu sama sekali tidak bekerja. Lo Feng masih berusaha menghancurkan inti tanduk emas. Lo Feng yang berada di dalam tubuh tanduk emas masih sangat khawatir seperti orang gila karena ia belum bisa menghancurkan inti tersebut. Bahkan sekarang 2 kekuatan inti milik Lo Feng telah menyusup sampai menghilang. Sekarang Lo Feng hanya memiliki 1 inti kekuatan utamanya saja. Bahkan inti tersebut telah menyusut 1/3 lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Lo Feng sekarang sudah merasakan kesadarannya yang sudah mulai kabur. Ia sadar jika dirinya sekarang sedang sekarat. Seluruh orang yang melihat pertarungan itu hanya bisa terdiam menahan nafas mereka sambil berharap kepada Lo Feng. Di layar tersebut hanya terlihat cahaya terang dari kekuatan Lo Feng serta tanduk emas yang sedang beradu. Xu Xin bersama keluarga Lo Feng yang melihat itu dengan perasaan penuh kekhawatiran. Di layar sinyal kekuatan kehidupan dari Lo Feng dan tanduk emas dengan cepat menurun. Semakin lemah dan semakin lemah, sampai pada akhirnya sinyal kehidupan dari kekuatan kehidupan Lo Feng bersama tanduk emas menghilang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka berdua. Orang-orang yang melihat tayangan langsung tersebut hanya bisa terdiam, dan mereka juga khawatir tanduk emas akan kembali hidup setelah beberapa kali tanduk emas berhasil bangkit dari kematiannya. Tetapi setelah 3 menit dari kejadian itu, tanduk emas masih tidak memunculkan tanda-tanda kehidupan. Lalu 3
Ketiga prajurit dari Star Travel pun mulai diturunkan ke dasar laut untuk melihat kondisi tanduk emas, yang ternyata tanduk emas sekarang telah dipastikan sudah mati dan tidak akan kembali hidup. Mendengar pemberitahuan itu pun semua orang yang berada di dunia sangat senang atas keberhasilan para pejuang yang telah membunuh tanduk emas. Hal ini seperti mereka mendengar sebuah legenda yang telah terjadi pada zaman mereka. Mereka juga akan selalu mengingat perjuangan Hong Leisen, Mohedersen, Estren, Tripati Singh, Jiai, dan Lo Feng yang telah mengalahkan tanduk emas. Kemudian di sore harinya, para monster laut yang berada di dekat bangkai tanduk emas mulai berdatangan menuju bangkai tersebut. Bahkan ada monster kelas kaisar. Melihat kedatangan dari kaisar monster, para pejuang Star Travel yang sedang mengawasi bangkai tanduk emas langsung pergi dari sana karena mereka tidak berani berhadapan dengan monster kaisar. Lalu di malam harinya, para monster laut yang telah menyerang manusia terus-menerus akhirnya telah berhenti. Sisa-sisa monster yang menyerang juga mundur kembali ke dalam laut, dan di saat matahari kembali terbit pada keesokan harinya, kehidupan di bumi telah mendapatkan kembali kedamaian mereka. Sejarah umat manusia juga telah memulai babak baru setelah kekacauan yang sangat besar. Dan mungkin untuk pembahasan spoiler dari episode 86 sampai di sini dulu. Apakah Lo Feng masih hidup di dalam tragedi ini atau apakah ia sudah beneran mati? Mari kita tunggu jawabannya di next konten spoiler dari Mimin serta versi Donghua-nya besok. Jadi bagi kalian yang tidak mau ketinggalan bisa subscribe channel ini. Dan kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 祈祷罗峰能够获胜吧，让我们祈祷。多煞怪不得雷射把轰掉。冰山尽醉